Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam. Perkenalkan, nama saya Luffy Trisari, NPM 22411072. Saya dari kelas MNJ 22B. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas materi mengenai rumus dan perhitungan rasio keuangan. Nah, apa sih pengertian dari rasio keuangan? Rasio keuangan atau rasio finansial merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lainnya. Selain itu, rasio keuangan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan, serta menilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. Nah, apa sih tujuan dari perhitungan rasio keuangan? Jawabannya adalah analisis rasio keuangan sangat berperan penting dalam melihat kondisi kesehatan perusahaan secara terperinci, khususnya pada kondisi keuangannya. Tidak hanya kondisi tersebut, tetapi juga mampu untuk meramal kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Nah, itulah keunggulan bila kita memahami manajemen keuangan di dunia kerja. Nah, selanjutnya apa sih jenis-jenis dari rasio keuangan? Yang pertama, rasio likuiditas merupakan rasio perbandingan yang diproyeksikan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban yang dimilikinya. Kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai utang jangka pendek. Rasio ini memiliki beberapa jenis seperti current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Nah, untuk rumus perhitungannya adalah seperti current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%, dan quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan atau utang lancar dikali 100%. 3. Cash ratio sama dengan kas ditambah setara utang dibagi utang lancar dikali 100%. Nah, rasio solvabilitas. Apa sih rasio solvabilitas? Merupakan perbandingan yang menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial mereka. Hal tersebut termasuk kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Nah, ada dua jenis rasio yang terdapat rasio solvabilitas. Nah, rumusnya debit ratio sama dengan total utang dibagi total aktiva dikali 100%. Debt to equality ratio sama dengan total utang dibagi modal dikali 100%. Rasio rentabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba
yang mereka inginkan. Terdapat beberapa rasio yang mengukur kemampuan tersebut. Di antaranya seperti profit margin, sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Nah, yang kedua, gross profit margin. Rumusnya sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Nah, yang ketiga, net profit margin. Sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Yang keempat, return on investment atau ROI. Sama dengan EAT dibagi investasi dikali 100%. Nah, yang kelima, return on asset. Sama dengan EBT dibagi total aktiva dikali 100%. Nah, rasio aktiva. Rasio yang mengukur efektivitas sebuah perusahaan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang mereka miliki. Berikut ini beberapa jenisnya serta rumusnya. Yang pertama, perputaran piutang sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata piutang dagang. Yang kedua, perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Nah, ketiga, perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Next, yang keempat, perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Nah, apa sih kelemahan dari rasio keuangan? Yuk kita simak. Saat melakukan analisis laporan keuangan, terdapat beberapa kendala dalam mencapai 100% hasil dari rasio keuangan. Nah, hal ini dikarenakan adanya kondisi yang belum tentu terjadi seperti hasil keutangan atau hasil perhitungan. Menurut Jeffrey Weston atau Kashmir 2011 menyebutkan beberapa kelemahan rasio keuangan seperti, nah, yang pertama, data keuangan disusun dari data akuntansi. Kemudian data tersebut ditafsirkan dengan berbagai macam cara. Misalnya, masing-masing perusahaan menggunakan metode penyusutan yang berbeda untuk menentukan nilai penyusutan terhadap aktivanya, sehingga menghasilkan nilai penyusutan setiap periode juga berbeda, atau penilaian persediaan yang ada. Nah, yang kedua, adanya manipulasi data. Artinya, dalam menyusun data, pihak penyusun tidak jujur dalam memasukkan angka-angka ke laporan. Nah, keuangan yang mereka buat, apa sih akibatnya? Akibatnya, hasil perbuatan rasio keuangan tidak menunjukkan hasil yang sesungguhnya. 3. Perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antar suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Misalnya biaya riset
dan pengembangan biaya perencanaan pensiun. Nah, kesimpulan dari rumus dan perhitungan rasio keuangan adalah bahwa rasio keuangan dapat memberikan informasi yang sangat berguna dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Dengan menggunakan rasio keuangan, kita dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban menghasilkan keuntungan dan mengoptimalkan pengguna aset. Namun, perlu diingat bahwa rasio keuangan hanya memberikan gambaran umum tentang kinerja perusahaan dan tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya alat untuk menilai kinerja perusahaan. Sekian dari saya. Jika kurang lebihnya, saya minta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih.